Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sangat luar biasa sekali dan saya apresiasi sekali. Nasdem, PKS, Demokrat deklarasi koalisi bulan depan. Wow, sangat luar biasa dan bahkan inilah yang ditakuti oleh para buzzer-buzzer dan lawan-lawan Anies Baswedan. Mari kita baca dulu bagaimana analisa dan di Twitter yang lagi ramai sekali seperti ini. Ini yang lagi ramai sekali di Twitter. Nasdem, PKS, Demokrat deklarasi koalisi bulan depan. Alhamdulillah, semoga tidak ada arah melintang. Wow, tanpa Golkar PT 20% takkan tercapai. Mikit lo, bocil, PKS sama Demokrat itu partai kecil. Ini tanpa Golkar katanya, itu sudah melebihi dari 20% presidensial threshold. Inilah yang kemudian cebong yang tidak tahu tentang data-data itu. Kasihan sekali ya, hanya karena ikut-ikutan tidak membaca data begitu kan. Mari kita dukung, siap. Alhamdulillah, barakallah, mantap, bismillah, semoga Allah Ta'ala lancarkan. Amin, alhamdulillah, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran, semoga kompak, sinergi demi kemajuan bangsa negara, demi terciptanya persatuan, perdamaian, persamaan, kekompakan, kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan keamanan dan kenyamanan. Luar biasa, pemimpin masa depan, Anies Baswedan. Ini Golkar kah? Bukan, hati-hati yang dibilangnya. Wah, buzzer panas dingin lihat berita ini. Ya pasti pasti kalau melihat berita ini panas dingin begitu. Alhamdulillah, amin, semoga dimudahkan. Koalisi akal sehat. Piye bulan depan kapan? Ini bahwa Ketum Nasdem Pak Surya Paloh sesumbar, silahkan PKS dan Demokrat cari koalisi lain. Strategi ampuh untuk kaburkan mata pihak yang berharap Abi tidak lolos PT 20%. Ini kena prank begitu sama Surya Paloh begitu kan. Lagi tunjuk-tunjukkan milih cawapres. Insya Allah, moga PAN PKB P3 gabung juga. Amin. Insya Allah, alhamdulillah. Dan banyak sekali yang mentweet bahwa ketika PKS, Demokrat, Nasdem itu bersatu, itu kemungkinan besar menjadi kekuatan yang sangat super sekali di 2024 ini. Hai, bakal seru nih, pasti mainnya ayat mayat surga kafir. Inilah para cebong-cebong yang selalu mengkritik tanpa ada data. Kasihan ya hidupnya. Jadi banyak sekali begitu kan. Ini ingat partai sebelah mulai sudah panas dingin. Alhamdulillah. Ya memang banyak. Ya, apa yang disampaikan di Twitter ini adalah yang saya bacakan pro dan kontra ya. Ini banyak sekali. Baguslah, jadi kelas mana kawan, mana lawan. Kalau menarik suara ibu-ibu, AHY lah wakilnya. Nanti kita lihat lawannya siapa dan koalisinya apa aja ini. Semoga benar-benar utujud memenangkan Bang Anies yang sudah populer seantero NKRI. Ini banyak sekali yang mentweet ini. Saling legowo yang jadi wapres biar Anies pilih sendiri yang bisa diajak kerjasama. Saling melengkapi win-win solution. Enggak usah ribut-ributan eksekutif. Yang penting kuasai legislatif untuk amanah rakyat tertindas, cepat terwujud dan umumkan koalisi itu. Waktu semakin cepat, tancap gas. Ya memang saya akui bahwa ketika Demokrat, PKS dengan Nasdem itu bersatu, itu menjadi kekuatan besar dari partai-partai lainnya begitu kan. Bahkan kalau kita melihat ini, wah sangat luar biasa sekali begitu. Bahwa Nasdem inilah yang kemudian keberaniannya sangat luar biasa sekali dan kecerdasannya sangat luar biasa sekali. Mari kita baca bagaimana komentarnya. Seperti ini. Ini komentarnya, beritanya. Nasdem, PKS, Demokrat deklarasi koalisi bulan depan. Inilah yang menjadi kekuatan besar. Bali, Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat akan mendeklarasikan koalisi pada bulan depan. Ketika partai tersebut sedang intens mematangkan kerjasama. Sejauh ini masih on schedule 10 November 2022 rencananya Ketua DPP Nasdem Willy Aditya. Menurutnya saat ini komunikasi intens terus berjalan untuk menyatukan kesamaan pandang antara Nasdem, PKS, dan Demokrat terlebih dahulu akan membahas koalisi.
Kami mengalir prinsipnya koalisi lebih didahulukan terbangun dibandingkan dengan cawapresnya. Nasdem disebut tengah berupaya menentukan kriteria dan mekanisme cawapres. Ketiga partai tersebut terbuka mengenai figur cawapres baik dari partai maupun non-partai. Belum ada penentuan, masih berupa kriteria dan mekanisme sejauh ini masih dinamis. Kami terbuka baik dari dalam maupun dari luar parpol. Bahkan dalam pertemuan elit Nasdem PKS Demokrat dilakukan Jumat kemarin, Partai Nasdem diwakili oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto, PKS diwakili dengan Ketua Majelis Syuro Muhammad Sohibul Iman dan Ketua DPP Polhukam Al-Muzammil Yusuf. Sementara Partai Demokrat diwakili Sekjen Teuku Rifki Harsha. Pertemuan juga dihadiri Sudirman Said sebagai pihak yang mewakili Anies Rashid Baswedan yang merupakan bakal calon presiden capres 2024 dari Partai Nasdem. Dalam pertemuan itu, Nasdem mengajak PKS dan Demokrat duduk bersama mematangkan format koalisi perubahan yang akan digagas. Ada beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut seperti kriteria pasangan bakal calon wakil presiden yang cocok mendampingi Anies Rashid Baswedan, ujar Willy. Wow, sangat luar biasa sekali dan menakutkan sekali bagi lawan-lawan Anies Baswedan saat ini. Ketika tiga partai ini sudah mendeklarasikan nanti di tanggal 10 November, justru partai-partai lain akan kebingungan untuk mencari sosok yang setara dengan lawan Anies Baswedan. Misal KEB, misalnya ada Pak Airlangga, terus wakilnya siapa? Mau cari siapa? Padahal Pak Airlangga itu adalah elektabilitasnya sangat turun. Kalau Puan, ya otomatis, ya kalau Puan dengan Pak Ganjar itu sama-sama satu kolam. Dalam artian bahwa narik simpatisan itu sebenarnya harus dari oposisi begitu kan, biar fair. Dalam artian dalam memecah suara dalam marketing politik seperti itu kan ya. Terus Prabowo dengan Caimin, ya otomatis Caimin apakah bisa memberikan suara banyak kepada Pak Prabowo? Bisa jadi karena warga Nahdliyin tidak semuanya mendukung Caimin begitu, walaupun sebagian begitu kan. Artinya inilah yang kemudian catatan penting bahwa Anies Baswedan selama ini kalau bergandengan dengan nanti antara Hovifah, AHY dengan sebagainya, inilah mempunyai kekuatan besar. Karena apa? Karena adalah pada hakikatnya satu, wakil memberikan kontribusi besar. Yang jelas wakil Anies Baswedan akan mengambil dari oposisi untuk memecah belah dalam suara ini. Kalau Pak Ganjar masuk ke KIB, otomatis ini adalah perjalanan yang harus kita tempuh oleh PDIP, bahwa ada seorang kader partai yang kemudian masuk ke partai lain. Inilah menjadi catatan penting kepada partai PDIP. Kecuali partai PDIP berkoalisi dengan KIB begitu kan. Misal Pak Airlangga menjadi presiden, wakilnya Pak Ganjar misalnya, atau Pak Ganjar menjadi presiden, wakilnya Pak Airlangga misalnya, bisa jadi seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan penting. Tetapi perlu diingat, apakah PAN dan P3 hanya menerima seperti itu? Ya, tidak ada makan pagi yang gratis begitu kan. Jadi semuanya serba bayar begitu. Jadi tidak semerta-merta itu, kecuali Partai Golkar keluar dari KIB, lalu kemudian PAN dan P3 akan gabung ke Demokrat. Inilah menjadi lucu sekali dan menarik untuk kita bahas sebenarnya ya, dan bahkan ini menjadi politik praktis yang luar biasa. Dan bahkan seperti ini, dari hasil pertemuan itu Nasdem mantap bareng PD, PKS deklarasi koalisi 10 November. Komunikasi Partai Nasdem dan Demokrat PKS kian intens untuk mematangkan kerjasama. Nasdem mengungkapkan deklarasi koalisi sejauh ini akan diumumkan 10 November 2022. Wow, tinggal 15 hari lagi. Kita tunggu ya deklarasi itu. Kita siap-siap akan kejang-kejang lawan-lawan Anies ini. Willy mengatakan komunikasi intens masih terus berjalan untuk menyatukan kesamaan pandang. Ketiganya mendahulukan terkait pembahasan koalisi. Kita mengalir prinsipnya koalisi lebih didahulukan terbangun dibandingkan dengan Cawapres. Terkait Cawapres, Willy mengatakan pihaknya masih berupaya menentukan kriteria dan mekanisme. Meski begitu, ketiganya terbuka figur Cawapres baik dari partai maupun non-partai. Belum ada penentuan, masih berupa kriteria dan mekanisme. Sejauh ini masih dinamis, kita terbuka dari dalam partai maupun luar. Elit Nasdem, PKS, Demokrat bertemu.
Pertemuan itu dilakukan hari Jumat kemarin bahwa menghasilkan satu pandangan bahwa siapa yang sosok bergandengan dengan Anies Baswedan. Tentu ini masih kisi-kisi ya, tidak perlu dibuka kepada publik. Cukup relawan Anies Baswedan dengan partai koalisi yang tahu, biarlah mereka penasaran begitu kan. Ini sangat luar biasa sekali gitu kan. Dalam pertemuan tersebut Nasdem mengajak PKS dan Demokrat untuk duduk bersama mematangkan format koalisi perubahan yang akan digagas bersama. Ini sudah menunjukkan 100% akan fix untuk koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat. Ini wakilnya adalah masih sudah ada kriteria, tetapi ini masih belum bersifat publik ya. Dan bahkan dalam pertemuan itu Nasdem, Demokrat, dan PKS bakal deklarasi koalisi di Pilpres 2024. Sangat matang sekali, sangat luar biasa sekali ya. Jadi Partai Nasdem dan PKS ketika deklarasi akan mengangkat tema apa? Ini yang masih dibahas begitu kan. Sebenarnya sudah clear sebenarnya siapa wakilnya dan siapa presidennya begitu kan. Inilah yang kemudian mengapa sekarang ini Partai Nasdem digembor habis-habisan untuk menarik deklarasi Anies Baswedan. Ya, tidak mungkin Pak Surya Paloh adalah orang yang cerdas. Tidak mungkin kemudian tiba-tiba ditarik untuk tidak lagi mendeklarasikan Anies Baswedan. Tidak mungkin seperti itu, karena ini adalah bahwa Pak Surya Paloh mengatakan seperti ini. Ketika Partai Nasdem sudah mendeklarasikan satu calon, itu tidak mungkin untuk kita tarik kembali. Karena ini adalah komitmen Partai Nasdem untuk membangun bangsa, bukan kebutuhan oleh partai itu sendiri. Inilah yang sangat menarik sekali begitu. Dan bahkan Pak Jokowi dan teman-temannya atau koalisinya atau dengan siapapun ya pasti kecewa melihat ini. Tetapi perlu diingat, inilah politik begitu, inilah demokrasi begitu kan. Fix Nasdem, Demokrat, PKS koalisi 10 deklarasi 10 November 2022 soal cawapres Anies. Bisa saja ini Partai Nasdem dan PKS dan Partai Demokrat disebut bakal mendeklarasikan koalisi pada bulan depan. Ketiga partai yang akan menjadi kendaraan politik Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini sedang intens mematangkan kerjasama. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebutkan pendeklarasian koalisi ketiga partai tersebut akan dilakukan pada November. Ini sudah ada titik temu ya, bahwa siapa yang mendampingi Anies Baswedan. Tentu ini menggagas tema apa yang harus kita bangun bersama dalam ini. Ini tentu menjadi suatu catatan luar biasa sekali. Walaupun di luar sana banyak yang tidak suka, tetapi pada hakikatnya adalah ini sangat luar biasa menentukan arah yang lebih baik begitu kan. Berbeda dengan partai lain yang walaupun koalisi tidak pernah menentukan siapa capres jawapresnya, belum ada, apalagi partai PDIP begitu kan, yang begitu ngototnya Puan Maharani untuk maju. Apakah Banjar yang harus dimajukan dengan berkoalisi dengan siapa? Itu menarik sekali begitu kan. Jadi artinya kesimpulan dari saya adalah bahwa bahwa Partai Nasdem, PKS dan Demokrat akan menjadi lawan-lawan, kepanasan, gemetaran melihat dukungan ini, karena adalah tiga partai ini adalah yang ditakuti oleh para lawan-lawan Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.